Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa kembali bertemu dengan sahabat-sahabat Maton TV dimanapun Anda berada. Jika sebelumnya saya membahas sesuatu yang sedang viral, kali ini justru saya ingin mengangkat sesuatu yang seharusnya viral, tapi kalah populer. Baru-baru ini, terdapat siswa SD dari NTT mendapatkan juara 1 lomba matematika dan sempoa di level internasional. Ia bernama Cesar Archangels Hendrik Meotunai atau disapa Nono yang berhasil menyabet juara pertama internasional Abacus Brain Gym. Dilansir dalam Detik Edu, pada kompetisi matematika tingkat dunia itu, Nono berhasil menyelesaikan 15.201 file berisi 152.010 soal yang diujikan dalam bentuk virtual dan listening bahasa Inggris. Sementara itu, juara kedua diraih oleh Qatar yang hanya mampu setengah bagian dari soal yang berhasil dikerjakan Nono, serta mengalahkan perwakilan dari USA yang menempati juara ketiga. Wow, jenius bukan? Bangsa ini seharusnya bangga dan percaya diri di depan dunia sebagai bangsa yang hebat. Selain Nono, ternyata masih banyak generasi muda kita yang memiliki prestasi yang serupa dan tak kalah membanggakan di bidangnya masing-masing sepanjang tahun 2022. Siswa-siswi tanah air berhasil membawa berbagai medali di ajang olimpiade seperti Olimpiade Sains di Oslo, Olimpiade Biologi di Armenia, Olimpiade Fisika di Swiss, Olimpiade Geografi di Prancis, Olimpiade Kimia di Cina, Olimpiade Ekonomi Literasi Finansial di Cina, Olimpiade Informatika di Jogja, Astronomi di Georgia, Kesenian di Jepang, Earth Science di Italia, dan lainnya yang tidak cukup waktu saya untuk menyebutkan nama-nama pahlawan cilik kita. Sayang seribu sayang, kisah membanggakan ini tidak pernah viral dan diviralkan oleh netizen kita. Di mana peran pegiat siaran ibu kota yang memiliki daya influence tinggi kepada pahlawan-pahlawan cilik kita ini? Seharusnya merekalah yang pantas kita angkat popularitasnya karena mampu menginspirasi generasi muda di seluruh tanah air untuk mengikuti jejaknya dan menularkan bara semangatnya dalam ajang kompetisi. Alih-alih, banyak influencer kita terutama di ibu kota malah memviralkan sesuatu yang kurang berbobot dengan alasan konten hiburan. Bahkan, sesuatu yang tidak rasional dan tidak bermoral justru lebih viral. Sementara, hal yang membanggakan dan bermuatan edukasi dan inspirasi justru tenggelam. Ini menjadi sinyal dan alarm bagi kita semua. Lama-kelamaan, konten yang sekedar hiburan dan bahkan tidak rasional sekalipun justru lebih disukai dan dibuat viral. Tidak mengherankan jika anak-anak justru akan meniru tindakan yang tidak rasional dan tidak bermoral asal dapat viral. Sejatinya, pengaruh media sosial banyak mengimplikasi masyarakat baik secara psikologi dan sosial. Itu sebabnya, tahukah Anda bahwa di Cina, algoritma salah satu aplikasi paling populer yang ditampilkan ke masyarakat berbeda dengan algoritma di Indonesia. Kita harusnya memiliki awareness, jangan-jangan kita sedang dibentuk dengan budaya memviralkan tontonan yang tidak berbobot atau sekedar hiburan belaka, atau konten yang tidak rasional dan bermoral. Sedangkan yang berprestasi dan inspiratif malah ditenggelamkan. Lihat saja kasus siswa-siswi berprestasi pada cabur sport dance dari SMPN 1 Ciawi yang sempat viral dan beredar narasi seolah-olah mereka adalah generasi rusak. Padahal mereka telah mengharumkan tanah air di bidang mereka. Bukannya mendapat apresiasi dan dukungan, justru malah dihujat oleh kelompok intoleran. Jelas saja jika mereka sempat mental down dan sedih, karena prestasi yang mereka raih bukan sesuatu yang mudah didapatkan. Perlu effort dan kerja sangat keras dalam berproses mendapatkannya. Dan untungnya salah satu artis kondang tanah air akhirnya membantu dalam menaikkan derajat siswa-siswi berprestasi itu. Mengapa masih banyak orang-orang berperilaku intoleran seperti itu? Apa sih yang menjadi pola pikir mereka? Setelah ditelisik, orang-orang seperti ini memiliki pemahaman intoleran dari ajaran-ajaran yang kaku dan cenderung mengeksklusifkan diri bahwa yang dia pahami adalah yang paling benar. Jika tidak sesuai dengan mereka, maka yang lain pasti masuk neraka. Tidak mau berupaya tabayun bahwa sesuatu yang baru memiliki kadar kebaikan dan tidak 100% membawa mudorot.
Mereka tidak menyadari bahwa menyakiti orang lain dengan metode asbun hujat itu justru adalah mudorot. Apalagi sampai mempropagandai masyarakat supaya turut marah-marah dan menyalahkan pemerintah. Kan jadi tidak nyambung antara persoalan siswa-siswi berprestasi di bidang sport dance lalu menyalahkan pemerintah. Seharusnya kita mendukung pemerintah untuk memfasilitasi siswa-siswa berprestasi dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak berbakat. Peran serta influencer dan media juga bisa membantu dalam menebarkan inspirasi kepada generasi muda agar bisa turut mengikuti jejak para pahlawan cilik ini. Saya sedikit menyentil para pegiat media sosial, influencer maupun siaran TV nasional dan lokal agar semua tersadar. Jangan hanya demi hiburan belaka, lalu lebih dominan menaikkan tayangan-tayangan tidak berbobot dan membodohi masyarakat. Viralkan sesuatu yang membanggakan dan menginspirasi. Selain itu, generasi muda juga semestinya dibina serta difasilitasi untuk maju dan berpengetahuan luas seperti Nono dan pahlawan cilik lainnya. Bukan dibina untuk menjadi radikal, berperilaku impulsif, dan menyimpang seperti yang banyak beredar di media sosial, di mana banyak pemahaman khilafah, LGBT, kapitalis, dan lain-lain yang bertentangan dengan Pancasila. Demikian pembahasan kami kali ini. Semoga sahabat-sahabat Maton TV mendapatkan pemikiran baru maupun inspirasi dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.